Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rena Ariko Bani, bisa dipanggil Ariko, dan gue hari ini bakal sharing bagaimana cara belajar UTBK untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian UTBK di tahun depan atau di tahun 2025. Gue merupakan seorang fresh graduate dari salah satu kampus di Indonesia, dan gue akan sharing gimana sih cara gue belajar UTBK, gimana sih cara gue menghandle hal-hal yang menjadi tantangan, dan tips-tips belajar di sesi kali ini. Kita akan mulai dari satu kata, yaitu kampus. Nah, ketika lu pada dengar kata kampus, apa sih yang menjadi top of mind atau kata-kata yang diasosiasikan dengan kata tersebut? Mungkin kayak UI, ITB, ITS, UGM, atau UNPAD. Nah, ini merupakan kampus-kampus top atau beberapa kampus yang sangat terkenal di Indonesia. Dan mereka ini terkenal bukan tanpa alasan. Ya pastinya ada hal-hal yang membuat mereka menjadi tempat di mana orang-orang hebat atau orang-orang terseleksi belajar. Salah satunya adalah karena alumni-alumni kampus tersebut sudah merupakan orang-orang yang terkenal dan juga berkontribusi nyata bagi bangsa baik di tingkat nasional ataupun internasional. Seperti yang pertama ada Insinyur Soekarno yang lulus dari Teknik Sipil ITB tahun 1991 atau pada zaman itu merupakan Teknik School T Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Lalu yang di tengah merupakan presiden kita saat ini, yaitu Presiden Joko Widodo yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Lalu yang ketiga, nah ini merupakan salah satu mungkin cukup akrab ya, yang kita lihat baik di sosmed ataupun di TV-TV, yaitu Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab yang merupakan seorang jurnalis ataupun bisa dikatakan influencer yang lulus dari ilmu hukum UI tahun 1996. Nah, ketiga tokoh tersebut merupakan contoh alumni-alumni kampus yang sukses. Masih banyak orang-orang sukses dari kampus-kampus tersebut ataupun kampus-kampus lainnya. Dan ini merupakan kenapa mereka itu bisa sukses. Dikarenakan mereka memiliki tujuan ketika kuliah. Saya senang mengibaratkan seperti ini. Ketika kita lulus SMA dan akan masuk ke dunia perkuliahan ataupun dunia nyata, itu dapat diibaratkan sebagai ikan yang dari kolam, yang tenang, santai, tidak terlalu banyak disrupsi ataupun gangguan, yang sering dikasih makan, akan dilepas ke laut. Nah, di laut inilah apa yang akan kita lakukan untuk bertahan. Karena ya seperti kita lihat bersama, laut itu cukup keras, sering terjadi badai, terjadi ombak, banyak predator. Nah, pengibaratan itu sama seperti anak SMA yang baru lulus. Ketika nanti lulus SMA, akan memasuki fase yang namanya transisi ke perkuliahan dan ke dunia nyata. Di dunia nyata inilah apa sih yang mau kita lakuin, dan kenapa penting kuliah itu menjadikan satu fase transisi sebelum masuk menjadi masyarakat sebenarnya. Dikarenakan di kuliah ini kita belajar banyak hal, baik dari soft skill, hard skill, ataupun juga bersosialisasi, yang dimana harapannya ketika lulus dari kuliah kita bisa langsung atau memiliki bekal untuk bertahan hidup di laut tersebut. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke perkuliahan, ada dua faktor penting yang diharapkan bisa kita seriusin nih. Karena akan sangat krusial untuk masa depan kita nantinya. Yang pertama, memilih jurusan, dan terdapat dua faktor. Yaitu, pertama kurikulum. Kita harus cari tahu dulu nih, jurusan yang akan kita pelajari ini seperti apa. Apakah kurikulumnya cocok dengan diri kita? Dan apa sih menjadi minat kita? Lalu, kita harus tahu juga nih, apa hal yang kita pelajari nih nggak bakal bosen-bosen atau kita bakal enjoy selamanya. Ya, butuh waktu sih untuk mengetahui, cuman setidaknya kita bisa mengetahui dari kurikulum ini. Lalu yang kedua, prospek kerja. Kita cari tahu nih, setelah lulus nanti, apa sih skill set atau hal-hal teknis yang bisa kita lakuin atau kita punyai ketika belajar dalam jurusan tersebut. Atau apakah akan berguna di industri ataupun tidak. Lalu kita lihat juga nih, apakah prospek kerja dari jurusan tersebut itu banyak, cukup tersedia di berbagai industri ataupun tidak. Oke, setelah kita memilih jurusan yang akan kita geluti, kita akan menerapkan namanya strategi belajar. Karena setiap orang itu unik ataupun memiliki ciri khas masing-masing, maka dari itu kita memiliki perbedaan cara belajar, dan kita harus mengetahui nih kira-kira apa sih nyaman dari kita dan bagaimana style kita belajar. Pastikan juga kita fokus dalam menjalaninya, lalu juga kita harus punya strategi di awal supaya nanti ketika berjalan kita tahu step-step atau milestone yang harus dicapai, dan apa aja materi yang kira-kira kita bisa ulang-ulangi supaya lebih mantap ataupun bisa
lebih paham dari hal-hal yang akan dipelajari di UTBK ataupun yang akan dites di UTBK. Serta bagaimana caranya nih kira-kira apa sih menjadi kekurangan kita, apa sih yang bisa kita perbaiki, lalu kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Nah, tips pertama, kita coba lihat dulu soal-soal yang relate dengan UTBK, misalkan soal-soal tahun lalu ataupun TO-TO yang bisa dikeluarkan oleh bimbel ataupun pihak-pihak tertentu untuk memberikan gambaran, oh ini yang akan kita kerjakan, oh soal-soal seperti ini yang akan kita taklukkan ataupun harus kita kuasai supaya mendapatkan nilai tinggi. Lah, kenapa sih dikerjain dulu bukannya kita harus nyari materi dulu ya? Karena dengan dikerjakan kita tahu nih, oh ternyata kita tuh harus mengerjakan ini. Nah, dari situ kita tahu, kita harus mencari tahu materi apa yang akan dipelajari. Dan untuk mengetahui kekurangan kita, jangan sampai nih kita belajar susah-susah, ternyata tidak dikeluarkan, kan agak sayang ya. Nah, itu merupakan tips kedua yang mungkin bisa diterapkan dan pernah saya terapkan juga ketika belajar UTBK. Lalu yang ketiga, catat apa aja materinya, buat timeline dan prioritas mana aja yang harus kita pelajari. Misalkan nih, dari bulan September sampai Desember, kita harus memperkuat biologi nih, karena misalkan kita lemah di hafalan, dan nilai fisika masih 563, sisanya 600-an yang dimana cukup oke. Lalu di bulan Januari sampai Maret, yang lain sudah naik nih, kecuali biologi. Nah, berarti di sini kita harus push lebih dalam biologi, seenggaknya jangan terlalu turun, ataupun dapat mengganggu rata-rata nilai UTBK kita. Nah, terus juga terdapat achievement, ternyata matematika sudah 750. Ini bisa jadikan motivasi juga, ataupun dijadikan pemecut supaya kita lebih semangat dalam mempertahankan nilai matematika, ataupun nilai-nilai, ataupun menaikkan nilai-nilai lainnya. Lalu yang terakhir, misalkan nih di bulan April sampai TBK, TO terakhir rata-rata sudah 777. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Tapi kita harus melihat juga apakah kira-kira cukup, apakah kira-kira saingan kita memiliki nilai yang lebih bagus. Kalau bisa sih, kita harus unggul di atas saingan. Karena kalau misalkan kita lengah sedikit, takutnya nih ya, kita merupakan orang yang terdepak. Let's say misalkan ada 15 kursi di satu jurusan A, tetapi kita orang ke-16, itu kan akan sakit hati banget ya. Jadi lebih baik kita usahakan semaksimal mungkin supaya mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan teman-teman kita. Nah, juga mungkin ada latihan fisika untuk terakhir kali, ini merupakan suatu hal yang harus diulangi karena mungkin kita cukup tidak pede dengan fisika, padahal sebenarnya bisa. Lalu selanjutnya kita harus terus latihan nih, catat step progresnya seperti tadi ya. Lalu latihan hingga mendapatkan nilai yang melebihi target nilai UTBK. Seperti saya jelaskan tadi, ditakutkan nih misalkan ada kuota 15 orang, ternyata kita orang ke-16, itu akan sakit hati banget ketika kita orang yang terdepak. Nah, kenapa melebihi? Jaga-jaga supaya ada gap aman. Nah, ini sebagai contoh aja ya, misalkan targetnya sekian, bulan Maret udah tercapai nih, bulan April turun dikit, bisa kita tingkatin lagi. Misalkan kimia nih, bulan Maret belum tercapai, cukup jauh nih, bisa kita push nih, lebih fokus di sini. Sama seperti biologi, kimia cukup jauh, di 2 ini bisa kita push. Dan misalkan nih kalau ada yang belum tercapai, ya udah nggak apa-apa, tetap kita usahakan maksimal, tetap kita target prosesnya, kita pahami kira-kira apa sih menjadi masalah, dan kita push terus hingga mencapai nilai yang bisa kita maksimalkan. Dan misalkan kita lihat nih, nilainya kan targetnya 6775. Misalkan di bulan Maret nih kita masih 592, yang dimana nilainya cukup di bawah ya, cukup jauh ya. Tetapi ketika misalkan bulan April sudah berprogres begitu banyak, nah ini lumayan hampir mencapai target awal, tetapi perlu beberapa hal yang harus dinaikkan lagi supaya bisa mencapai target awal. Kalaupun tidak tercapai nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan tetap berdoa. Nah, ini faktor ini yang sering banyak orang hebat atau orang tuh mengesampingkan bahwa ada satu faktor besar, yaitu luck dalam perjalanan hidup kita. Ini gue bisa ngomong ini karena setelah 4 tahun berkuliah, gue merasa gue termasuk orang yang lucky ya, bahwa banyak orang-orang baik, banyak hal-hal yang memang ketika ada kesempatan dan gue punya kecocokan dengan kesempatan itu, gue bisa melaksanakan opportunity tersebut. Ya, itu faktor yang mungkin nggak bisa kita prediksi sebelumnya, yaitu lah dari sisi psikologis, ini merupakan sebuah mindset yang membuat kita
yakin dulu bahwa kita bisa. Lalu untuk untuk menjalani hal-hal itu, kita perlu yakin dulu nih bahwa kita bisa melakukan dari awal. Maksudnya sebelum kita melakukan, kita harus yakin dulu. Karena ini akan menjadi modal penting untuk meyakinkan diri kita bahwa ke depannya semua itu akan baik-baik aja, semua itu akan tercapai, dan kita tahu bahwa Tuhan akan membantu kita. Nah, sebagai rangkuman buat teman-teman pelajari bersama atau buat teman-teman renungi bersama, yang pertama, pilih jurusan sesuai minat dan lakukan riset di awal di internet. Lalu kedua, atur strategi belajar paling efektif. Lakukan trial and error, nggak apa-apa, wajar misalkan kita belum nyaman dengan strategi ini, kita belum nyaman dengan metode ini, it's completely fine. Lalu yang terakhir, berdoa dan minta restu ke orang tua. Restu orang tua ini juga merupakan hal yang banyak orang kesampingkan kan. Mungkin gue sharing sedikit juga, pas gue ujian atau sidang skripsi, gue tidak meminta restu orang tua. Alhasil pada sidang skripsi yang pertama gue nyatakan gagal, cuman ketika gue pulang gue langsung meminta maaf, langsung minta restu dan segala macamnya. Alhamdulillah gue dapat lulus semester itu juga, bahkan mencapai nilai yang memuaskan menurut gue pribadi. Hal inilah yang menjadi faktor utama atau faktor penting di mana restu orang tua itu juga penting untuk mencapai dalam perjalanan kita. Mungkin itu aja yang bakal gue sharing pada sesi kali ini. Gue berterima kasih pada teman-teman udah nonton sampai sekarang. Thank you, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Salam.